Ini mohon maaf sebelumnya Panglima, terkait kehadiran Anda di sini itu ingin yang ada saya tanyakan. Silahkan. Jika itu bisa saya bantu, Ya, akan saya bantu. terima kasih. Ini sekarang banyak sekali manusia yang mengambil. Pemirsa, potongan video menggambarkan penculikan seorang bocah yang dimasukkan ke dalam karung dan viral, membuat resah warga di Bekasi, Jawa Barat. Namun polisi memastikan kejadian dalam video itu tidak benar terjadi di Bekasi dan masih dalam penyelidikan. Sebuah video penculikan anak membuat warga Bekasi, Jawa Barat resah. Dalam video tersebut, seorang laki-laki terlihat mendekati seorang anak yang tengah bermain di teras. Terlihat anak langsung dibekap seperti bius. Laki-laki tersebut kemudian terlihat mencari sebuah karung. Anak yang sudah tergeletak langsung dimasukkan dalam karung. Warga resah lantaran di video itu dinarasikan lokasi kejadian di sebuah perumahan di Bekasi Utara. Terkait viralnya video tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memastikan peristiwa dalam video tidak terjadi di kota Bekasi. Terkait hal ini, masyarakat tidak perlu resah dan mudah menerima kabar yang tanpa ada sumbernya. Polisi juga tengah mengejar oknum yang menyebarkan video tersebut. Itu merupakan berita hoax ya, yang terjadi tahun 2020 tapi bukan di wilayah Kota Bekasi. Pada masyarakat Kota Bekasi, saya menghimbau khususnya dari Polres Metro Bekasi Kota kepada warga ataupun masyarakat Kota Bekasi tidak perlu takut. Polisi juga mengimbau orang tua tidak memberikan barang-barang berharga pada anak yang bisa memancing pelaku kejahatan. Masyarakat juga diminta melapor jika melihat hal mencurigakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus. Iya. Dari jauh, bukan di sini. Dari jauh? Iya. Orang-orangnya maksudnya? Iya. Dari jauh, orang dari jauh. Anda bisa menggambarkan manusia yang seperti apa? Sama-sama orang Indonesia atau tidak? Bukan. Oh, bukan. Itu yang suka makan daging-daging. Yang suka makan daging? Iya. Yang suka makan. Ntar dulu, yang suka makan daging. Ciri fisiknya seperti apa? Fisiknya? Hidung mancung kah? Hitam, putih? Itu yang dulu kena dampak apa, penyakit apa itu yang diawali di sana. Oh, corona. Yang ditanya orang malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, berolehlah Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Masa Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Masa Jagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di situ video yang kami unggah sedulur Pada Masa Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Roni, dan insyaallah di video kali ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan bahasa jin, melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu kejadian atau fenomena. Kita akan mencoba mengartikan atau menelaah tapi dari sudut pandang gaib. Kali ini kabar ya banyak terjadi yang mungkin tidak baik ya terkait penculikan anak yang saat ini sedang marak sekali terjadi, dan banyak permintaan untuk mengungkap melihat dari sudut pandang gaib terkait kasus ini. Sebenarnya motifnya apa, tujuannya apa, nanti kita akan mencoba berdialog dengan bahasa jin yang bisa menceritakan itu, dan tujuannya apa nanti kita akan kupas, kita akan coba kuak dari sudut pandang gaib. Nanti kita akan hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kasus ini. Untuk sedulur Pada Masa Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi terkait hal-hal seperti ini, kasus-kasus yang mungkin mengerikan ya bagi orang tua yang memiliki anak. Jadi momok yang menakutkan karena sudah terjadi dan banyak buktinya terekam oleh CCTV. Kali ini kita akan mencoba mengungkap dari sudut pandang gaib. Semoga ada titik terang dan bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi orang tua, harus lebih berhati-hati lagi menjaga anaknya. Oke, Bang Roni udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya bantu mediator dan orang-orang yang ada di sini. Keluarga kami semua terbentengi, tidak ada efek mediumisasi. Dibenteng oleh cahaya dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, termasuk orang-orang di sini semuanya. Tidak ada efek dalam mediumisasi sampai mediumisasi ini selesai. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Jika ada jin fasik yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk, otomatis akan terbakar, terkurung ke bumi lebih hingga hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kasus penculikan anak saat ini yang sedang terjadi di Indonesia, yang mengetahui itu, yang bisa bercerita tentang itu. Satu sosok gaib yang mengetahui tentang kasus penculikan anak yang ada di Indonesia, sosok gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, yang bisa menceritakan tentang kasus penculikan anak. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah, monggo silakan. Semuanya netral, energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Tidak ada efek kepada jasad dan rohani tubuh mediator. Sallallahu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menyaksikan energinya. Apa sudah semuanya sudah sinkron dengan tubuh ini? Susah.
Susah. Ada apa? Ada yang menghalangi? Iya. Dari golongan apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah lafaz Allah di dadanya semakin jelas, menghalau semua energi negatif pada jasad, menghalau semakin terang lafaz Allah di dadanya semakin terang, dan menjadikan sang yang cahaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, yang menghalang-halangi semuanya, menguap, semuanya menguap, jin fasik, iblis yang ada dalam tubuh. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jadi merepotkan Anda. Kenapa dengan jasad ini? Tidak apa-apa. Tidak paham. Tidak paham. Sulit untuk saya menyesuaikan ke jasadnya. Oh, tapi sekarang sudah bisa ya? Bisa, minimal bisa berkomunikasi ya? Bisa. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Dari golongan apa? Golongan jin. Dari golongan jin. Oh, Iya. sudah menjadi pengikut Sang Yang Nurcahaya Nirwana? Sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, sebelum saya menanyakan sesuatu maksud dan tujuan saya memanggil Anda, bagaimana kisah awal pertemuan Anda dengan beliau sampai Anda menjadi pengikut beliau? Saya hanya sebagai bawahan saja. Oh, Saya juga masih mempunyai apa? mempunyai raja di atas saya. Oh, kamu mempunyai raja juga? Iya. Tapi raja Anda mengetahui Anda diundang ke sini? Mengetahui. Alhamdulillah diizinkan. Diizinkan. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu, Anda dari daerah mana? Gunung. Gunung. Di Gunung Jawa, Tanah Jawa, Di atau tanah Jawa. di Tanah Jawa? Alhamdulillah. Di dekat laut. Di dekat laut. Iya. Jadi mungkin anak raja Anda sudah menjadi pengikut beliau, Anda jadi pengikut otomatis ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Bagaimana dengan raja kami? Siapa yang diikuti, kami akan mengikuti dia. Ya, harus setia memang. Tapi ada juga yang tidak setia. Banyak. Banyak? Membangkang. Dari bangsa jin juga banyak yang tidak setia. Iya. Allahu Akbar. Hanya saja langsung dimusnahkan. Oh, langsung dimusnahkan. Iya. Kenapa ya bangsa jin itu sedikit mirip dengan manusia? Kesetiaan manusia juga kadang ada, kadang timbul, kadang bahkan hilang. Karena golongan kami tidak ada bedanya dengan golongan manusia. Oh, tidak ada bedanya? Tidak ada. Hanya usia saja Hmm, yang membedakan golongan kami. usianya, karena bangsa jin kan tidak mati ya? Bangsa kami jauh lebih tua dari bangsa manusia. Iya, umurnya. Kalau boleh tahu Anda sekarang umurnya berapa? 10.000. 10.000 tahun? Iya. Itu masa alam jin atau? Di masa alam jin. 10.000 tahun. Allahu Akbar. Saya sebagai panglima. Oh, sebagai panglima itu. Di kerajaan kami. Iya. Alhamdulillah
mengucapkan banyak terima kasih Panglima sudah mau hadir ke sini. Iya, sama-sama. Ini sebenarnya tujuan saya menghadirkan sosok gaib. Saya juga baru pertama kalinya. Masuk ke dalam tubuh manusia. Iya. Oh. Allahu Akbar. Makanya saya juga masih bingung. Saya masih bingung. Iya. Hanya saja tubuh saya menjadi dingin, menjadi nyaman di dalam jasad ini. Oh. Walaupun nyaman ya nanti jangan tinggal di sini ya. Tidak. Jasad ini juga wadah salah satu menjadi prajuritnya Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Saya sudah mengetahui. Oh ya, alhamdulillah. Ya semoga nanti kita semuanya tetap istiqomah di barisan beliau, baik dari golongan manusia ataupun bangsa jin. Kita berjuang bersama-sama. Ini mohon maaf sebelumnya Panglima terkait kehadiran Anda di sini. Itu ingin yang ada saya tanyakan. Silahkan. Jika itu bisa saya bantu, Iya. akan saya bantu. Terima kasih. Ini sekarang banyak sekali manusia yang mengambil manusia, gitu. Jadi penculikan. Apa bahasanya penculikan ya? Ya. Jadi anak kecil yang diambil dari orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Saya sudah memahami maksud. Iya, maksudnya seperti itulah. Saya agak bingung karena kasus manusia saya bicarakan dengan bangsa jin, kadang kan penerangannya agak susah. Ya, Tapi Anda maksud ya? saya akan dimasukkan ke jasad manusia. Oh iya. Itu Jadi bisa dipahamkan. oh alhamdulillah, iya. Itu kalau dari penglihatan Panglima itu sebenarnya ini apa sih ya? Fenomena apa? Apakah memang ini ada sesuatu yang dirahasiakan atau memang disengaja, atau ada yang mengambil sesuatu pada anak itu? Ya disengaja lah. Ya memang disengaja. Ya banyak kepentingan di balik itu semua. Walaupun semuanya tidak sama tujuannya. Ya hanya saja ada yang menjadi apa itu namanya. Menjadi apa? Ya kebetulan ketahuan salah satunya. Iya, ketangkep. Iya. Jadi yang lain ya mengikuti. Jadi ketahuan semuanya ya. Jadi bukan ketahuan semuanya. Apa? Dijadikan ya salah satu apa? Ya apa itu bahasanya? Yang apa? Ya sebetulnya tujuannya tidak ada yang sama. Yang lain itu mempunyai tujuan lain. Apa? Jadi Apa? tujuannya tidak ada yang sama. Hanya saja yang ketahuan tentang itu. Jadi dinyatakan sama. Oh. Sebetulnya tidak. Iya ya. Hanya penculikannya saja yang sama. Penculikannya sama. Tapi tadi saya lihat berita juga ada yang mengaku bahwasanya ada yang diambil dari jasadnya yang di anak itu untuk dijual. Ya itu salah satu. Oh. Salah satu tujuan yang memang untuk apa itu? Uang. Iya,
Oh iya, tidak tahu. Untuk usaha kalian Oh. sebagai manusia. Salah satunya ya tidak sama tujuannya. Ya, tapi apa di balik ini semua tujuan terbesar mereka nih, kelompok-kelompok mereka ini? Pasti ada yang menyuruh atau memimpinnya. Ya, salah satunya untuk keilmuan. Keilmuan. Ya, Astagfirullahaladzim. Kalau lagi melihat ke sini. oh ya. Melihat saja, tapi Iya. mendengar suara pembicaraan kita tidak. Iya. Mendengar. Dia lagi menyimak. Menyimak. Enggak apa-apa, biar dia tahu juga. Enggak apa-apa ya. Ya apa? Enggak apa-apa. Silahkan saja. Silakan saja. Dan tujuannya kan masing-masing. Iya, tujuannya masing-masing. Kalau untuk keilmuan, caranya bagaimana? Kenapa harus menculik anak? Apakah syarat ilmu itu dengan anak itu? Untuk dijadikan tumbal. Oh, Allahu Akbar. Sudah ada feeling ke situ ya. Astagfirullahaladzim. Pantesan dia bisa melihat kita di sini ya. Iya. Iya, iya, iya. Cuma tidak mampu untuk masuk. Ya, Sebetulnya dia sudah tahu. sudah tahu. Iya. Sewaktu kalian apa tadi itu? Melihat itu. Iya. Berita itu. Iya. Dia melihat langsung itu semua. ngonek ya. Iya, iya. Iya. Dan alam gaib itu sangat mudah. Ya, tidak terbatas waktu, ruang dan waktu. Ya, kalau mereka mendengar pembicaraan kami, semoga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau untuk Panglima sendiri, tentang keilmuan bagaimana sebenarnya? Kalau menurut Panglima? Ya mungkin salah satunya menyangka untuk hidup abadi. Pengen hidup abadi. Oh, Awet muda. awet muda. Salah satunya itu. Iya, iya, iya. Ada juga yang untuk apa itu, penumbalan, Penumbalan. ikatan dengan bangsa-bangsa. Jin. Iya. Oh, jangan-jangan kalau untuk penumbalan dia menumbalkan orang lain untuk kekayaan. Ya itu maksudnya. Oh, dia tidak mau jadi korban, akhirnya ngambil orang lain. Iya. Jadi sangat banyak sekali tujuannya. Astagfirullah. Tidak ada yang sama. Iya, iya, iya. Kebetulan saja yang kena tangkap itu satu. Jadi semuanya dipukul rata. Iya. Oh, karena waktu yang ditangkap itu mengatakan dijual, Iya. diambil ininya, dipanggil ginjalnya untuk dijual. Tapi sebenarnya banyak yang di luar sana yang berbeda ya. Iya. Allah, iya, iya. Salah satunya ya untuk apa itu? Untuk dijual. Iya, iya. Kalau bahasa kami dijual biar dapat uang. Iya. Untuk digunakan sebagai alat. Sebagai alat apa? Alat untuk jasad kalian. Oh, alat. Ya, mungkin kendaraan, mobil. Alat sih. Tapi Kecantikan. oh, kecantikan. Iya. Oh, ya, ya, ya. Jadi digunakan. Nanti dikasih yang lainnya. Jadi dijadikan satu. Oh, Untuk pengobatan. Allahu Akbar. Kenapa harus dengan tubuh manusia? Ya itu yang dari jauh, bukan di sini. Dari jauh. Iya. Orang-orangnya maksudnya. Iya. Dari jauh, orang dari jauh.
Anda bisa menggambarkan manusia yang seperti apa? Sama-sama orang Indonesia atau tidak? Bukan. Oh, bukan. Itu yang suka makan daging-daging. Yang suka makan daging? Iya, yang suka makan. Ntar dulu, yang suka makan daging. Ciri fisiknya seperti apa? Fisiknya? Hidung mancung kah? Hitam, putih? Nah, itu yang dulu kena dampak apa, penyakit apa itu yang diawali di sana. Oh, corona. Iya, Oh, Cina. salah satu. Oh, berarti kasus anak yang diculik dan dijual organ tubuhnya itu dibawa ke Cina. Ya, salah satunya. Artinya di sana ya dipotong-potong. Allah Akbar. Ya, memang di negara sana itu terkenal ekstrim atau sangat di luar batas normal manusia. Ya, itu banyak sekali alat-alatnya. Oh, iya. Dipindahkan ke sini, dipindahkan lagi, dimasukkan lagi ke sini. Untuk pengobatan katanya. Untuk awet muda. Iya. Oh. Salah satunya di situ. Astagfirullahaladzim. Kok kejam ya? Dia tidak tahu saya. Dia tidak tahu kejam. Ya, itu kan memang bisa jadi obat. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dagingnya manusia Mm-mm. yang masih dengan kesuciannya masih bisa dijadikan apa, pengobatan untuk apa saja bagi kalian yang sesungguhnya. Iya. Makanya banyak sekali golongan-golongan kalian, golongan-golongan Manusia. yang tidak tahu jalannya itu menggunakan wadah ataupun jasad-jasad yang masih suci. Astagfirullahaladzim. Semuanya tahu manfaatnya dan kegunaannya, dan semua itu masih juga ada. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi miris sekali Bang Lima kalau yang melakukan itu, yang melakukan penculikan itu orang Indonesia. Apalagi mereka beragama, memiliki Tuhan, beragama, tapi tega seperti itu. Agama yang seperti apa? Ya sih, banyak sih kepercayaan agama di Indonesia itu. Iya. Agama, walaupun agamanya sama, kayak kamu, Ya. cuman ya Islam saja, Islam. ya sama saja. Allah Akbar. Iya, benar itu. Apalagi yang sudah ada tandanya. Sudah ada tandanya. Tuh, yang sudah ada tandanya. Apa itu yang ada tanda? Tanda seperti apa? Iya, tanda pengikut lah. Tanda pengikut. Masa kamu tidak tahu tanda itu? Tanda apa itu? Saya. Ya, kita kan mempunyai tanda semua. Saya pun mempunyai tanda itu. Tanda sebagai pengikutnya. Oh. Sang yang percaya dengan Roh. Oh iya, paham. Dan Anda. satunya ada tanda lain. Anda bisa melihat itu ya? Ya bisa. Kok nggak bisa? Iya. Allah Akbar. Saya bisa melihat semuanya. Gaib, melihat dengan gaib kan sangat mudah itu. Ya iya. Cuma ada batasannya juga. Iya, ada batasannya karena. Batasannya di alam saya saja. Iya, benar. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah.
keterangan dari Panglima, jadi sedikit ada gambaran untuk kami agar kami lebih waspada dan hati-hati. Kadang itu juga ada keteledoran dari orang tuanya juga. Ya iyalah. Juga pintar-pintarnya si ini apa yang pencuri itu sepi baru diambil. Allah Akbar. Ya sebetulnya sudah ada apa itu? Ya sudah ada ininya semuanya. Takdir. Ya itu. Oh. Cuman kan ada juga yang disebabkan oleh kelalaian manusianya itu. Iya, ada juga karena sebab musabab kelalaian Iya. manusia. Jadi kan ada sebabnya semuanya. Iya. Kalau memang belum waktunya, cuman manusianya lalai, ya bisa. Bisa saja ya. Iya. Oh. Kan makanya banyak yang tidak apa itu, banyak yang tidak kembali Setelah ke diculik gitu. alamnya. Oh. Ya kan itu sebabnya, salah satu kelalaian manusianya. Kan sudah dijelaskan itu. Kalau seumpama Panglima tahu nggak? Ini kan anak kecil masih suci. Setelah itu dia dijual organnya sampai akhirnya meninggal. Apa Panglima bisa melihat tentang nasib? Oh tidak bisa ya. Saya tidak sanggup menjelaskan itu. Oh iya iya. Iya. Allahu Akbar. Walaupun semuanya banyak kembali Iya. ke alamnya lagi, cuma tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, yang saya lihat banyak yang kembali. Alhamdulillah kalau banyak yang kembali. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya kembali. Masih banyak yang ketahuan. Astagfirullahaladzim. Apa yang bahaya itu untuk keilmuan ya? Itu sudah banyak di depan. Ya udah, kayaknya mereka tidak mau lebih dalam dibongkar rahasianya. Iya. Ya sudah, mungkin itu saja Panglima ya. Dialog malam ini saya ucapkan banyak terima kasih. Kok itu saja toh? Iya, takutnya banyak sekali yang tidak terima nanti. Saya masih betah di sini kok. Ya jangan, kasihan. Ini tubuh ini, wadah ini sedang proses. Iya. Iya. Cuma saya kan sudah Nyaman. bukan sudah nyaman. Apa? Saya juga kan sudah lama menunggu Oh. bisa komunikasi. Sama manusia. Iya, sama-sama Iya. dengan pengikutnya. Iya. Iya. Lain waktu saja. Oh gitu. Iya, ini kondisinya nggak lagi kurang memungkinkan. Ya mohon maaf. Iya Panglima. Bukannya saya menolak ya. Mohon maaf sekali lagi. Kalau mau memanggil saya silakan. Insya Allah, terima kasih atas tawarannya. Saya Ki Weneng. Ki Weneng, Panglima Ki Weneng. Ya, Terima kasih, salam kenal. tempat saya di Gunung Arjuna, Di Gunung Arjuna. Oh, insya Allah di kaki bukitnya. di kaki bukitnya. Oh ya, insya Allah Ki Weneng. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf, bukan saya menolak tawaran Panglima, tapi Iya, kondisinya seperti ini. Panglima melihat sendiri, karena banyak yang tidak suka dengan apa yang kita buka di sini. Iya. Insya Allah kita akan silaturahmi dan semoga kita istiqomah di jalan beliau sampai akhir hayat kita. Sama-sama. Ya, mohon maaf sebelumnya. Monggo Ki Weneng keluar dari jasad ini. Silahkan kembali ke tempat Ki Weneng semula di Gunung Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pausa, tidak ada efeknya, tidak ada. Oh ya Allah. Garam. Dia suka sama wadahnya bersih jadi suka.
Nyaman, Allahu Akbar. Jin ya tahu juga ya. Walau bisa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait dialog tadi, saya dengan salah satu gaib yang mengaku sebagai panglima, namanya itu Ki Weneng dari Gunung Arjuna ya. Menceritakan tentang kejadian kasus penculikan anak. Ternyata ada beberapa faktor, salah satunya tentang keilmuan, salah satunya tentang penumbal atau wadal. Nah, yang sekarang sedang terjadi itu yang sedang terlihat oleh masyarakat atau polisi itu tentang penjualan organ tubuhnya dijual, dan larinya ke negara yang tadi ada penyakit pertama kali itu, yang corona itu, yaitu di Cina. Walau bisa ya, ini hanya pandangan dari sudut pandang gaib terkait kejadian ini. Dan untuk tadi sebabnya ada kelalaian dari orang tua, itu faktornya bisa, dan ada juga dari takdirnya. Dan itu intinya kita sebagai orang tua, yang khususnya orang tua yang sudah memiliki anak, ini harus dijaga, hati-hati, dilihat, dipantau. Orang asing itu untuk saat ini sedang ya bukannya mencurigai, tapi lebih kewaspada. Mungkin itu saja, semoga video ini bermanfaat, semoga sedulur pada Sahabat Jagat semuanya bisa memahami dan bisa lebih waspada lagi terkait ini. Semoga semuanya sedulur pada Sahabat Jagat, anak dan istrinya, keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.